Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang hadir Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali saya dapat kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam kajian malam Jumat. Dan mohon maaf, mohon izin karena saya lihat ini kajian kesekian dengan saya. Maka kalau dari panitia tidak ada request khusus terkait tema, maka insya Allah kalau jadwalnya dengan saya, kita membahas sejarah. Ngerti nggih? Jadi begitu. Tapi monggo Ustadz, nanti kalau misal ada momentum tertentu terus ada request Ustadz, ini momentumnya begini, temanya ini, monggo. Tapi kalau memang tidak ada request khusus, saya mohon izin, nanti kita ngajinya membahas sejarah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa istiqomah dari lahirnya Rasulullah, masa mudanya ya, terus Rasulullah selesai nanti ke Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai nanti seterusnya. Allahumma amin. Ngoten nggih. Dan Bapak Ibu, kita tidak akan berputar hanya di tahun kejadian tidak. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap kejadian. Hari ini tema kita adalah sejarah sebagai inspirasi kehidupan. Hari ini mukaddimah. Tugas saya adalah memprovokasi panjenengan sedoyo agar senang belajar sejarah. Nonton nggih? Dan mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita baru masuk ke materi, mulai dari kelahiran Rasulullah sampai materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah sebagai inspirasi kehidupan. Begitu pentingnya sejarah. Bahkan sepertiga Al-Qur'an itu isinya adalah sejarah. Dan biasanya orang tuh lebih senang diceritain daripada mungkin dikasih materi, betul. Saya dulu waktu di pondok itu biasanya kalau ada ustadz yang mengajar tapi izin, itu biasanya yang menggantikan ustadz yang lain. Dan karena itu ustadz pengganti, biasanya ustadznya bertanya, mau materi atau cerita? Maka semuanya kompak menjawab apa? Cerita, kan begitu. Maka jamaah sekalian, Al-Quran itu isinya cerita. Bahkan lebih dari sepertiga Al-Quran itu isinya adalah cerita. Ternyata ada satu hal yang paling penting yang harus kita garis bawahi dari sejarah. Apa itu? Sejarah punya sifat berulang. Saya ulangi lagi, sejarah itu punya sifat apa? Berulang. Jadi apa yang kita rasakan hari ini, itu ternyata semua sudah pernah terjadi di sebelumnya. Kalau dalam Quran Allah jelaskan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Bagaimana mungkin kamu merasa akan masuk surga kalau engkau belum mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada orang sebelum kita. Jadi ujian yang sedang kita hadapi hari ini
itu tidak lepas dari ujian yang pernah Allah berikan kepada orang sebelum kita. Artinya apa? Artinya kalau orang sebelum kita pernah mendapatkan ujian yang sama, maka kita tinggal copy paste apa yang orang soleh lakukan ketika mendapatkan ujian. Jangan berusaha mencari cara sendiri. Toh sudah ada cara yang berhasil, kan begitu. Pun dalam Islam ada konsep yang namanya sunnah. Tadi sudah disampaikan ada sunnah puasa sunnah di bulan Muharram ini, kan begitu. Sunnah itu secara makna ada 3. Pertama, sesuatu yang dikatakan Rasulullah, sesuatu yang dilakukan Rasulullah, dan sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah. Ada 3 tuh. Dikatakan, dilakukan, dibenarkan. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau yang dikatakan dilakukan Rasulullah mungkin kita sudah paham. Yang dibenarkan Rasulullah contohnya adalah sholat sunnah wudhu. Jadi kan pernah nggak sholat sunnah wudhu? Bagaimana kisahnya? Suatu ketika Rasulullah itu lagi ngobrol dengan para sahabat. Lagi ngobrol, lewatlah seorang sahabat bernama siapa? Bilal bin Rabah. Hei Bilal, ta'ala sini Bilal, dipanggil Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya Bilal, bagaimana mungkin kamu ini masih hidup di dunia, tapi saya sudah mendengar suara sendalmu di surga. Jadi Bapak Ibu, Bilal bin Rabah ini orangnya masih di dunia, tapi sendalnya sudah sampai surga. Maka Rasulullah bertanya, apa amalan yang engkau amalkan? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya punya amalan, setiap selesai wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Kata Rasulullah apa? Lanjutkan. Jadi sholat sunnah wudhu itu Rasulullah tidak mengerjakan. Yang mengerjakan siapa? Bilal bin Rabah. Tapi Rasulullah benarkan itu. Rasulullah setuju itu. Rasulullah stempel, sah, kan begitu. Maka kita boleh itu. Ya jenengan kalau datang ke masjid lebih awal ya, sholat sunnah wudhu. Habis itu apa? Tahiyatul masjid ya. Baru qobliyah. Kalau ada waktu panjang kan, daripada ngobrol, udah datang ke masjid walau ngobrol. Weh cung, enaknya kemana? Gak tahu ya, enaknya habis ini ngapain? Tahu gak? Masya Allah. Kan begitu. Dan ternyata hikmah dari sunnah itu adalah kalau kita mengikuti amalan Rasulullah, mudah-mudahan kita sesoleh Rasulullah, minimal mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah di surga. Allahumma. Kan kalau mau sukses itu gampang. Apa? Ikuti sejarah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita ikutan sukses, kan begitu. Dan orang yang paling sukses, orang yang paling baik itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita mulai. Jamaah sekalian, ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam konteks sejarah. Yang pertama, sejarah itu berulang. Yang kedua, sejarah itu bisa menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika Rasulullah membawa 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah tanpa perang. Peristiwanya namanya apa? Fathul Mekah. Dalam konteks saat itu, datanglah dedengkot orang kafir Quraisy, pemimpin orang kafir Quraisy. Siapa itu? Yo Abu itu. Ada Abu siapa? Pemimpin orang kafir Quraisy, Abu siapa? Abu Janda, bukan yo. Abu Lahab. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah tanpa perang tadi, itu pemimpin orang kafir Quraisy, orang yang terdepan memusuhi Islam, orang yang terdepan yang mau membunuh Rasulullah, itu datang minta ampun. Rasulullah galau. Kenapa galau? Karena tidak ada hukuman yang lebih berhak bagi mereka kecuali hukuman penggal. Tapi apa yang mereka katakan? Akhil karim, wahai saudaraku yang mulia. Ibnu akhil karim, wahai anaknya saudaraku yang mulia. Karena ternyata ya pemimpin orang kafir Quraisy itu masih kerabatnya Rasulullah. Bahkan salah satu di antara mereka yang namanya Abu Lahab tadi, itu adalah adiknya siapa? Adiknya Abdullah. Berarti pamannya Rasulullah.
Bahasa Inggrisnya tuh yo pakleknya Rasulullah kan begitu. Mereka datang mengatakan, akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, ibnu akhil karim, wahai anaknya saudaraku yang mulia, ampunilah kami. Bapak Ibu, ini bukan sekedar memberikan maaf, ini keputusan politik. Dan tidak ada hukuman yang lebih berhak bagi orang-orang ini kecuali hukuman penggal. Tapi mereka datang minta maaf. Rasulullah bimbang, galau. Dan ketika itu Rasulullah mengingat, oh dulu ada sejarah yang sama persis. Siapa itu? Nabi Yusuf. Bapak Ibu sekalian, Nabi Yusuf itu kakaknya berapa? 9. Adiknya berapa? 1. Bapaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Bapak Ibu anaknya 11, yang soleh cuma 2, yang salah 9. Jadi jenengan kalau punya anak kok sepertinya agak-agak susah dikasih tahu begitu, nggak apa-apa. Tugas kita adalah mendoakan, menasehati, mendidik dia, betul tidak? Dan Nabi Yusuf ini kakak-kakaknya bukan hanya memusuhi, menzolimi, menyakiti, bahkan mau dibunuh tuh Nabi Yusuf. Buktinya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering. Dan ketika Nabi Yusuf pada akhirnya menjadi seorang wazir, apa itu wazir? Menteri, sukses. Maka kakak-kakak yang menzolimi Nabi Yusuf datang minta maaf. Tuh kan kasusnya sama. Tadi yang datang kepada Rasulullah itu siapa? Saudaranya sendiri. Yang datang kepada Nabi Yusuf siapa? Saudaranya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, aku luka maqala Yusuf. Aku mengambil sebuah keputusan sebagaimana yang diputuskan oleh Nabi Yusuf. Yang Allah abadikan di surat Yusuf ayat 92. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Yusuf? Apa kata Rasulullah? La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Artinya tidak ada celaan bagi kalian hari ini dan semoga Allah mengampuni kalian. Ternyata akhirnya belajar dari sejarah, Rasulullah mengambil sebuah keputusan besar, yaitu memaafkan para pemimpin orang kafir Quraisy. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas hikmahnya. Pertama, saya yakin jenengan mungkin pernah punya kasus yang sama. Dan kadang-kadang orang yang nggak senang sama kita itu kadang-kadang bukan orang jauh, tapi saudara sendiri. Betul tidak? Betul? Iya. Biasa aja Bu jawabnya. Udah mulai kepancing ini. Ternyata terkadang yang membenci kita, yang nggak senang kita itu bukan orang lain, tapi dulure dewe. Dan kalau mereka datang minta maaf ke kita, apa yang kita lakukan? Ingat sejarah Rasulullah, ingat sejarah Nabi Yusuf. Katakan, la tasriba alaikumul yauma. Setuju? Jangan begitu nanti nanya artinya apa, kan begitu. Intinya dimaafkan. Lah kita tuh gini loh Bu, Bapak Ibu sekalian, jenengan tuh kalau curhat, terus ketika curhat cerita, orang yang kita mendengarkan cerita tuh bilang gini, oh jenengan, misalnya Bu ya Pak ya, jenengan itu kehilangan uang 1 juta. Curhat sama temennya, apa kata temennya? Oh mending kemarin aku hilang 5 juta. Pertanyaan saya, terasa lebih ringan nggak curhatan jenengan? Iya toh? Kenapa? Karena jenengan merasa tidak sendiri. Itu pentingnya belajar sejarah. Jangankan kita, Rasulullah itu dimusuhi saudaranya. Nabi Yusuf dimusuhi saudaranya. Apalagi cuma kita.
Maka ketika mendapatkan kasus yang sama, kita jadi ingat itu, langsung kita memaafkan. Aku maafkan kamu sebagaimana Rasulullah memaafkan saudaranya, sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Sip. Setuju nggak nih? Halo. Nah, satu lagi. Masih di sini, kita belum bahas ke cerita selanjutnya. Ya, makasih. Oh, saya air putih saja, Mas. Air putih saja, Mas. Lagi pingin air putih ini. Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, la tasriba alaikumul yauma, itu artinya adalah tidak ada celaan bagi kalian. Bahkan kata para ulama, aku tidak akan mengungkit-ungkit lagi kesalahan kalian. Tuh. La tasriba alaikumul yauma, salah satu maknanya adalah tidak akan mengungkit kesalahan. Karena banyak di antara kita itu kalau marah suka mengungkit-ungkit masa lalu, betul? Ada jamaah cerita, Ustaz, kenapa Pak? Istri saya tuh kalau marah histeris mungkin Pak, bukan Ustaz, histeris. Maksudnya gimana Pak? Kesalahan saya dari awal nikah sampai detik itu diungkit semuanya. Halo? Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, kalau sudah memaafkan orang tuh ya sudah, tidak perlu mengungkit masalah yang lalu, yang berlalu biarlah berlalu. Namanya juga masa. Halo, setuju nggak nih? Jadi kalau setelah ini kok ada jamaah Masjid Muhtadin, ada orang salah, kok diungkit-ungkit lagi, berarti tidak belajar dari sejarah Rasulullah dan sejarah Nabi Yusuf alaihi salam. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan panjenengan sudah ada teh hangat dan juga snack. Mari kita nikmati dengan bersama membaca basmalah. Bismillah. Monggo disekeca akan. Betul Pak ya? Santai mawon sambil dinikmati snack dan minumannya, saya lanjutkan pengajiannya. Ngoten nggih? Ini kisah yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kisah yang pertama adalah kisah Rasulullah yang mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Dan bukan hanya sejarahnya yang penting, bagaimana kita mengamalkan. Ya, Bapak Ibu, minimal setelah ini kalau jenengan ada orang yang nggak senang, ada orang yang memusuhi, jenengan mikir, oh sakjane aku itu tidak sendiri. Kenapa? Orang-orang sebelumku juga pernah dapat kasus yang sama. Siapa? Rasulullah dan Nabi Yusuf. Responnya gimana? Memaafkan dan tidak mengungkit. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Gimana ceritanya kamu masuk surga kalau kamu belum mendapatkan ujian sebagaimana Allah menguji orang sebelum kita. Kalau di ayat yang membahas puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ada unsur sejarah juga itu. Kamu diwajibkan puasa sebagaimana Allah mewajibkan orang sebelummu. Ternyata yang diperintahkan puasa bukan hanya kita, tapi orang sebelum kita. Dan kalau kita itu dapat
informasi, ada orang yang mendapatkan tugas, mendapatkan ujian seperti kita, secara psikologis kita merasa ujian kita tuh lebih ringan, betul nggak? Kisah yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu difitnah tidak adil, difitnah membagi ghanimah tidak berdasarkan keadilan, tapi berdasarkan nafsu. Wah, ini fitnah yang luar biasa. Bapak Ibu ngertos ghanimah betul? Apa ghanimah itu? Nah, secara makna itu sering yang mengartikan dengan kalimat harta rampasan perang. Tapi kok rasa-rasanya agak kurang pas. Karena begini Bapak Ibu, perang zaman dulu itu kan jaraknya jauh. Yo jalan kaki, yo naik kuda. Akhirnya di perjalanan itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Karena lama, maka pasti bawa bekal, yo bawa makanan, yo bawa minuman, yo bawa perabotan, yo bawa senjata, pokoknya semua dibawa. Oke? Nah, ketika perang berlangsung dan kalau ada yang kalah, biasanya yang kalah itu kabur. Semua harta, semua perbekalan otomatis ditinggal. Itulah yang namanya ghanimah. Jadi mungkin kalau lebih tepat artinya adalah harta peninggalan perang. Kalau rampasan kan kayak diambil ya, padahal ini ditinggalkan. Namanya juga kabur kan begitu. Masa kabur dibawa semua yang nggak jadi kabur kan begitu. Nah, Rasulullah itu bukan tidak adil Bapak Ibu. Rasulullah itu membagi ghanimah sesuai dengan hak masing-masing sahabat. Karena beda sahabat, beda orang, itu beda kontribusinya dalam perang. Saya mau kasih perumpamaan begini. Misal jenengan punya anak 3. Anak pertama SD, anak kedua SMA, anak ketiga kuliah. SD, SMA, kuliah. Pagi-pagi tiga-tiganya pamit. Sambil pamit minta sangu. Dikasih nggak Pak? Dikasih nggak Bu? Pertanyaan saya, jenengan ini sebagai orang tua adil tidak? Adil tidak? Adil toh? Semua anak dikasih sangu? Dikasih tidak? Kasih. Pertanyaan saya, jumlahnya sama nggak? Jenengan adil nggak? Adil. Ngasih sangu ke setiap anak, jumlahnya sama tidak? Lebih ya toh? Itu adil tidak? Loh, jumlahnya sama tidak? Adil tidak? Iya toh? Artinya apa? Adil itu bukan sama rata. Adil itu sesuai kebutuhan. Misal yang mahasiswa 100, yang SMA 50, yang SD 10 misalnya. Kalau semua dikasih 100 itu malah tidak adil. Betul tidak? Sama, Rasulullah itu membagi ghanimah tidak sama karena Rasulullah tahu tiap sahabat itu perjuangannya, kontribusinya berbeda. Gitu loh. Misalnya jenengan nih, bapak ibu meninggal dua-duanya, anaknya 2, laki-laki sama perempuan. Terus warisannya dibagi 2, 50 juta, 50 juta. Adil nggak? Tidak. Laki-laki itu 2, perempuan 1. Jadi kalau 90 juta, laki-laki 60 juta, perempuan 30 juta. Itu baru adil. Nanti ada ilmu faraid namanya untuk hukum waris. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini fitnah yang kejam. Kenapa Rasulullah difitnah? Bahwasanya Rasulullah itu apa? Gak adil. Maka apa yang dikatakan Rasulullah ketika mendapatkan laporan dari sahabat bahwasanya beliau difitnah, dituduh tidak adil, kata Rasulullah, semoga Allah merahmati saudaraku Nabi. Ya, tebak-tebakan 5 kesempatan. Nabi siapa yang dimaksud?
Ayo Bapak Ibu, bebas. 1, 2, 3. Ayo, sebut Nabi. Kira-kira Nabi siapa yang dimaksud? Ayo Pak, Bu. Sebut nama Nabi. 5 kesempatan. Ibrahim bukan, 4 lagi, yo. Adam bukan, 3 lagi, yo. Ya kan ini Rasulullah, berarti bukan Rasulullah pasti. Ayo. Musa. Betul, Nabi Musa. Musa kok Sulaiman beto, Nabi Musa. Udah bener kok masih nebak gitu. Kata Rasulullah, bukannya marah Pak. Rasulullah ketika mendapatkan laporan beliau dituduh tidak adil, Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Kenapa? Rasulullah ingat sejarah dulu Nabi Musa punya kasus yang sama. Yang Allah abadikan di surat Al-Ahzab ayat 69. Ini yang saya ceritakan Quran semua Pak, Bu. Berarti Quran ini isinya adalah sejarah. Tadi Yusuf ayat berapa? 92. Sekarang Al-Ahzab ayat berapa? 69. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladina adaw Musa. Hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau seperti orang-orang yang menyakiti Musa, memfitnah Musa. Fabarra'ahullahu mimma qalu, dan Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan yang ada. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa itu punya kedudukan yang terhormat di hadapan Allah. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan fitnah, bukannya marah, Rasulullah justru mengingat dulu Nabi Musa punya kasus yang sama. Dan apa yang dilakukan Nabi Musa? Sabar. Yang kedua, diam. Di surat Al-Ahzab ini Allah menjelaskan, yang membersihkan nama Musa bukan beliau tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya tidak semua tuduhan harus dijawab. Diam itu juga bagian dari respon. Yuk tak baleni. Diam itu juga bagian dari respon. Artinya tidak semua tuduhan, semua fitnah itu harus kita jawab. Misal ada ibu-ibu menuduh, aku nggak mau ngaji kalau Ustadz Mahfud yang ngisi. Kenapa? Istrinya 2, begitu. Saya dituduh istrinya 2. Perlu nggak saya jawab? Nggak perlu. Tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, nggak mungkin Ustadz Mahfud istrinya 2. Saya tuh kenal baik sama beliau. Beliau tuh saya jamin takut sama istri. Misalnya begitu. Jadi bahkan kadang-kadang yang membersihkan nama kita itu bukan kita, tapi siapa? Orang lain. Maka kadang-kadang diam itu adalah jawaban dari tuduhan. Maka nggak dikit-dikit klarifikasi. Kecuali mungkin yang bertanya sahabat kita, yang bertanya saudara kita, bro, bener kok istrimu 2? Enggak, itu fitnah. Gitu. Ini sudah yang fitnah nggak tahu siapa, pun orangnya kita nggak kenal siapa, ngapain kita respon? Kan begitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib apa? Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, tentang dirimu kepada orang lain. Kenapa? Yang seneng sama kamu nggak butuh itu, yang nggak seneng sama kamu tidak akan percaya itu. Betul tidak? Yuk kadang-kadang itu penting lah itu Bapak. Kadang-kadang kita tuh dituduh yang enggak gitu. Rasanya pingin menjawab tuduhan itu. Tapi kalau setelah belajar sejarah, oh ternyata tidak semua tuduhan itu perlu kita klarifikasi. Betul tidak? Itu siapa itu si Mahfud itu? Lulus kuliah nggak kerja tapi duitnya banyak, melihara tuyul itu. Ternyata dia kuliahnya TI, teknologi informasi. Kerjanya di dalam rumah di depan laptop. Saya punya kenalan itu Pak. Gajinya sebulan 15 juta. Itu sebulan normal. Kalau dapat bonus bisa 20 juta. Kerjanya nggak keluar rumah Pak. Dalam kamar, depan laptop.
Tapi beli motor, beli ini, beli itu gitu. Nah, itu kan kata tetangganya, nggak pernah nyambut gawe kok duitnya banyak. Padahal dia orang teknik informatik. Kan yang seperti itu nggak perlu dijawab kan. Tapi ada tetangga dekat, teman dekat bertanya, bro, kok ente dapat duit dari mana? Loh, saya tuh kerja sama perusahaan Jepang, kerjanya dari rumah. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak sekarang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah surat Al-Ahzab ayat 69. Pernah nggak jenengan difitnah? Pernah tidak? Pernah tidak? Ya sudah. Kalau memang perlu diklarifikasi silahkan, tapi tidak semua tuduhan perlu diklarifikasi. Ini kadang-kadang apa ya? Ya kadang-kadang begitu ya. Orang yang nggak senang sama kita, itu kita jelaskan seperti apapun yang nggak akan percaya. Tapi orang yang senang sama kita, mereka tidak butuh kita menjelaskan mengenai diri. Terakhir, tadi Nabi Yusuf sudah, Nabi Musa sudah. Nabi siapakah yang ketiga ini? Nah, ayo, 5 kali. Ayo Pak, Bu, tebak-tebakan. Nabi Nuh bukan? 4 lagi. Isa bukan? 3 lagi. Ayub bukan? 2 lagi. Ayo. Yakub bukan? 1 lagi. Daud salah. Jawabannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Loh, kalau kayak gitu biasanya lebih ingat. Tapi kalau langsung saya sebutkan itu biasanya lupa begitu. Betul tidak? Coba tadi surat apa? Ayo. Al-Ahzab ayat berapa, Bu? Oh ya, benar. Sebelumnya surat apa? Ayo. Al-Ahzab. Tadi udah Pak Al-Ahzab. Sebelumnya surat siapa? Yusuf ayat berapa? 90 ya, 90? Wah, mantap. Sip. Jangan sampai ustadz yang masih di sini materinya sudah lupa. Ada yang seperti itu? Ada. Orangnya yuk mangkat. Mau kenahnya warna apa, Bu? Terakhir, Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, Nabi Sulaiman ini ada di surat Shad. Ini Quran semua. Shad ayat berapa Ustaz? 34 sampai 35. Surat Shad 34 sampai 35. Bagaimana bunyi ayatnya? Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa ana. Ketika itu Nabi Sulaiman jatuh sakit berat. Bahkan di surat Shad ayat 34 Allah jelaskan beliau tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bisa berbaring di atas kasur atau di atas kursi. Gak bisa berbuat apa-apa. Dan apa yang dilakukan Nabi Musa di surat Shad ini Nabi Sulaiman melakukan 2 hal. Pertama, summa ana, bertaubat. Yang kedua, berdoa. Apa doanya? Di surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, dan berikanlah aku kerajaan yang tidak pernah dimiliki orang sesudahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Bapak Ibu, yang dikerjakan Nabi Sulaiman apa yang pertama? Taubat. Yang kedua, berdoa. Doanya apa? 1, mohon ampunan. Yang kedua, minta apa? Kerajaan yang tidak pernah dimiliki orang sudah. Ini Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, sakit ini kan gambaran kondisi kita yang paling rendah. Bisa sakit, bisa di PHK, betul? Bisa bangkrut, bisa ditipu, bisa kena musibah, bisa ditinggalkan orang yang dicintai, baik meninggal ataupun yang lainnya, betul? Ini adalah kondisi terendah dalam hidup kita. Kalau kita mendapatkan kondisi seperti itu, ingat Nabi Sulaiman. Apa yang perlu kita lakukan? Kan kita bingung harus ngapain. Maka yang pertama adalah tsumma ana, bertaubat. Yang kedua, doa.
Dan doanya nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ini kalau habis ini sakit doanya ya Allah sembuh. Itu nggak belajar dari sejarah Nabi Sulaiman. Ya Allah berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku obat, berikanlah aku rumah sakit. Nah gitu. Kenapa? Nabi Sulaiman bukan hanya minta sembuh tapi minta kerajaan. Artinya apa? Doanya tinggi. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jenengan sakit, kalau belajar dari Nabi Sulaiman bukan hanya minta sembuh Pak. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa mendirikan rumah sakit. Oh itu mantap. Ya kan di Jogja ini ada beberapa rumah sakit swasta yang dimiliki person, betul nggak? Saya Dokter Sagiran itu punya rumah sakit apa tuh Al Hidayah, Nur Hidayah. Di depan UNY itu ada rumah sakit juga itu punya person. Nah, ini nggak kaleng-kaleng Pak. Jangan di PHK, waduh dipecat. Lah kalau doanya ya Allah berikan aku pekerjaan, itu nggak belajar dari Nabi Sulaiman, betul nggak? Ya Allah aku dipecat, ya Allah mudah-mudahan aku bisa membangun pabrik, begitu. Innaka antal wahhab, engkau maha memberi pertolongan. Ayo Pak. Kadang-kadang kita itu Allah berikan kesanggupan sesuai dengan pemikiran kita loh Pak. Coba jenengan pergi ke panti asuhan. Itu mohon maaf ya, bisa jadi pemiliknya, pendirinya, bisa jadi gajinya lebih besar kita. Tapi mereka mendapatkan pertolongan dari Allah bisa menghidupi ratusan orang. Kenapa begitu? Karena doanya tinggi. Betul kan? Coba nanti Masjid Muhtadin doanya jangan Ustadz Mahfud lagi. Ustadz Adi Hidayat ngisi pengajian di sini. Nah, misalnya begitu. Gitu satu ya? Bisa. Beliau misalnya ada acara di ITM itu langsung dimasukin, tangkap masukin mobil, ngisi pengajian di sini. Saya begitu. Loh, betul nggak? Lah ini kan saya masih ingat ini apa nih karpet ini kan, wah kemarin ini kan baru tuh Ustaz ya kan baru. Kadang-kadang kan nggak kepikir sekarang ada AC-nya. Ini jenengan yang sudah sepuh-sepuh kan mengikuti perkembangan masjid kita, betul nggak? Di samping Universitas Putra itu ada masjid namanya MGA, Masjid Gede yang Berketawang. Wah itu bagus masjidnya. Takmirnya bilang, Ustadz nggak kebayang kita punya masjid kayak gini. Artinya apa? Belajar dari Nabi Sulaiman, berpikirnya yang tinggi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan, kesanggupan. Kadang-kadang kalau kita itu berpikirnya besar, Allah berikan kekuatan untuk mengurus yang besar. Jadi jenengan kalau berdoa tuh jangan setengah-setengah gitu. Bahkan adab dalam berdoa itu harus yakin Pak. Jadi kalau jenengan ya Allah berikan saya rezeki 100 juta, kalau nggak bisa 50 juta nggak apa-apa deh, itu nggak sopan gitu. Serius, yakin, Bismillah, yakin Bismillah. Ya Allah saya itu pingin punya rumah, misalnya rumah yang besar biar bisa nampung anak yatim. Oh mantap. Ya, jadi doanya begitu. Belajar dari Nabi Sulaiman. Kan di akhir kisah Nabi Sulaiman Allah kabulkan kan doanya. Beliau mendapatkan kerajaan yang besar. Bahkan bukan hanya raja bagi manusia, tapi bagi hewan dan juga jin. Itu Nabi Sulaiman. Ya monggo lah. Ya nggak harus kerajaan juga. Masa jenengan mau jadi raja semua kan susah juga ini kan begitu. Tapi maksudnya berdoa jangan setengah-setengah. Jangan pernah berhenti dari rahmat Allah. Bahkan dalam hadis dijelaskan innamal a'malu binniyah. Kadang-kadang kita tuh niat. Kalau sudah niat, sudah yakin, sudah doa terus, bisa jadi kita mendapatkan pahala demikian. Gampangnya sederhananya itu haji. Sekarang berapa daftar haji itu? 25. Nunggunya berapa tahun? Jenengan umurnya berapa? Misalnya 50, berarti berangkat umur 80. Ya kalau
Terus gimana? Daftar aja dulu. Ustadz, umur saya sudah 60, Ustadz. Daftar saja dulu. Allah Maha tahu. Saya itu berangkat umur 60, Pak. Bayangin coba. Ya, mudah-mudahan panjang umur, kan begitu. Tapi kalau kita meninggal, tapi kita sudah nawaitu, betul? Maka mudah-mudahan Allah berikan pahala demikian. Jenengan mau nggak dapat pahala seorang kiai yang punya santri ratusan? Mau nggak? Doa, ya Allah jadikanlah aku kesanggupan bikin pesantren, berdakwah kepada ratusan orang, memberikan inspirasi kepada jutaan orang. Kalau jenengan meninggal nggak kesampaian, ya nggak rugi toh. Tapi Allah yang Maha tahu isi hati seorang hamba. Doa itu ada 3, Pak. 1, berdoa. Yang kedua, minta doa. Saya nggak tahu ya, budaya ini kok agak jarang. Saya itu, Pak, ini pengalaman pribadi. Saya itu waktu kelas 6, kelas 3 SMA, itu saya keliling kamar, Pak. Keliling kamar santri. Kan kelas 3 tuh paling senior. Kalau masuk kamar tuh pasti hormat semua, namanya juga paling senior. Saya keliling kamar, minta apa? Minta didoakan sama adik-adik kelas saya, Pak. Biar apa? Biar dimudahkan dalam ujian, biar lulus. Minta doa itu penting. Apalagi kita yang masih punya orang tua, minta doa sama orang. Jadi itu. Yang ketiga, ini yang paling penting, yang mungkin kita jarang mengamalkan, yaitu mendoakan orang. Kenapa kok mendoakan orang lain? Karena ketika kita mendoakan orang lain dan menyebut namanya, dalam hadis Rasulullah menjelaskan, malaikat yang mendengarkan doa kita mengatakan amin wa anta mithlu dzalik. Amin artinya apa? Waladdallin, amin artinya apa? Semoga Allah kabulkan. Wa anta mithlu dzalik, dan engkau juga demikian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendoakan orang lain, itu kata malaikat, amin wa anta mithlu dzalik. Kita ini kan banyak dosa, malaikat punya dosa enggak? Enggak. Bagaimana tidak bahagia kalau kita didoakan oleh makhluk yang tidak punya dosa? Maka saya semenjak tahu hadis ini, Pak, Bu, saya setiap ujian tak sebut nama itu. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada Mahfud, kepada Khairul, kepada Amin, gitu ya. Pokoknya saya sebut semuanya satu-satu. Berikanlah kemudahan dalam ujian ini. Begitu. Sekarang saya mau nanya, pernah berdoa minta rezeki? Pernah? Pernah atau sering? Sekarang dibalik, pernah nggak mendoakan orang lain biar dapat rezeki? Sebut nama loh. Kenapa? Apa kata malaikat? Amin wa anta mislu dzalik. Kalau jenengan bingung, sebut aja namanya Mahfud, gitu ya. Lu serius ini? Ini penting, strategi, Pak. Doa itu pakai strategi. Ada waktu mustajab, betul. Ada tempat mustajab, betul. Ada akhlak yang mustajab, betul. Salah satunya mendoakan orang lain. 1 berdoa, 2 minta doa, yang ketiga mendoakan orang lain. Oke, Bapak Ibu, itu 3 cerita provokasi kita pada hari ini. Bahwasanya sejarah itu inspirasinya luar biasa dan bisa kita amalkan. Semoga bisa memberikan kita motivasi agar lebih semangat dalam menuntut ilmu, terutama belajar sejarah. Ngoten nggih Bapak Ibu, ada pertanyaan bahwa Bapak tidak ada, Ibu-ibu tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak ada pertanyaan, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.